Setiap hari saya meminta pimpinan Tuhan untuk masa depan saya. Di semester akhir saya di college cukup membuat saya gelisah dan bingung dalam menentukan jurusan dan universitas yang mana yang cocok bagi saya agar dapat melayani Tuhan. Pada suatu hari Minggu, saya bertemu dengan seorang misionaris yang melayani di Afrika yang mengikuti pertemuan besar sinode kami. Pada waktu itu semua guru sekolah minggu diundang, sehingga saya juga harus hadir. Waktu jam istirahat, saya mendekati beliau dan meminta sarannya. Sayang sekali, dia mengusulkan jurusan yang saya tidak sukai. Beliau berkata, paling baik kamu belajar teologi untuk melayani Tuhan. Saya tetap merasa nasihat itu tidak baik. Keesokan hari pada waktu saya bersaat teduh, saya belajar tentang amanat agung yang sudah jelas bagi saya. Di renungan harian tertulis satu ayat referensi yang terambil dari Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Untuk kembali ke negeri ini, yaitu Jerman, saya harus pergi keluar dulu. Saya ingat ada seorang teman saya yang belajar teologi di satu STT di kota Basel, Swiss. Saya mulai yakin bahwa Tuhan mau membawa saya ke Swiss untuk belajar teologi di sana. Waktu saya sharing panggilan saya ini kepada majelis dan hamba Tuhan, mereka setuju dan membesarkan hati saya untuk belajar di STT itu. Sayang sekali orang tua sama sekali tidak setuju. Jika kamu pergi ke sana, kata mereka, kami tidak akan menganggap kamu sebagai anak dan tidak perlu kamu kembali ke rumah. Saya terkejut dan sedih sekali. Setiap hari saya mulai berdoa untuk orang tua saya, karena saya mulai meyakini bahwa ini jalan Tuhan bagi masa depan saya. Saya juga teringat firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat 8. Tuhan sudah membuka pintu bagi saya yang tidak dapat ditutup oleh manusia. Berbulan-bulan saya berdoa, apalagi saya dapat beasiswa untuk belajar di sana. 2 minggu sebelum saya harus berangkat, ibu saya meminta saya untuk merayakan Natal bersama-sama mereka. Saya bersyukur mereka tidak membuang saya. Tuhan mendengar doa saya dan membuka pintu bagi saya. Saya sangat menikmati studi saya di Swiss. Di STT di mana saya kuliah ada persekutuan doa misi. Setiap hari Selasa malam kami berkumpul untuk mendoakan pekerjaan Tuhan di Amerika Selatan dan Asia Tenggara, serta berdoa untuk seorang kakak tingkat yang menyiapkan diri untuk berangkat ke Indonesia sebagai dosen. Persekutuan doa ini menolong saya untuk tidak lupa panggilan misi saya, karena ada banyak tawaran untuk tetap melayani di Eropa saja. Waktu saya semester ke-9 untuk mengambil S2, saya diundang oleh seorang rekan kuliah untuk mengikuti satu ceramah tentang Indonesia. Pertama-tama saya tidak mau, karena saya tidak suka kakak yang berceramah, serta negara Indonesia yang berbentuk pulau-pulau yang menakutkan saya. Tetapi di saat teduh pagi itu, saya membaca bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Itu sebabnya saya bersedia untuk mengikuti ceramah malam itu. Di situ saya diberkati dengan luar biasa. Kesan saya, waktu teman saya yang baru kembali berkunjung ke kakaknya di Indonesia, menyaksikan pengalamannya dan menjelaskan situasi Indonesia, saya merasa Tuhan berbicara kepada saya saja. Mendengar bahwa umat Kristiani membutuhkan pengajar di STT, saya merasa Tuhan memanggil saya untuk melayani dia sebagai dosen. Apalagi waktu itu belum ada kesempatan bagi orang Indonesia mengambil S2 di tanah air mereka. Setelah pulang dari pertemuan itu, saya yakin bahwa saya akan melayani Tuhan di Indonesia sebagai dosen. Untuk menguji panggilan ini, saya membagi visi saya dengan majelis di gereja saya. Mereka membesarkan hati saya untuk menyiapkan diri bagi pelayanan di Indonesia.
Saya meneruskan studi saya lebih sungguh-sungguh lagi sambil mencari badan misi yang cocok untuk mengutus saya. Tuhan tetap setia dan menghubungkan saya dengan WEC Internasional. Saya bersyukur bisa mengikuti kursus orientasi di mana lembaga WEC dan saya dapat menguji diri kami. Apakah saya cocok untuk melayani sebagai anggota WEC? Di akhir masa orientasi selama 6 bulan di pusat WEC di Jerman, akhirnya saya diterima sebagai calon ULB mereka bagi Indonesia. Saya senang sekali, tetapi tetap menghadapi pintu yang sulit terbuka. Kali ini bukan lagi keluarga yang menjadi rintangan saya untuk berangkat, melainkan situasi politik di Indonesia. Oleh karena ada kerusuhan di Jakarta dan Jawa Timur, lembaga misi WEC tidak berani mengurus visa saya ke Indonesia. Saya diminta tinggal di pusat WEC dan membantu pekerjaan di kantor. Walaupun hati saya sedih, saya yakin bahwa pada waktunya Tuhan akan membukakan pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Tidak mungkin bagi saya bahwa Tuhan memanggil dan tidak menyelesaikannya bagi saya. Saya menunggu selama 3 tahun sambil bekerja di pusat WEC untuk pintu yang dibuka Tuhan. Akhirnya pada bulan September 1986, saya dapat berkunjung ke Indonesia dengan visa untuk 5 minggu. Saya yakin bahwa ini baru permulaan campur tangan Tuhan yang saya tidak mau ragukan.